Sementara itu, upaya Pemprov Bali menahan penyebaran COVID-19 rupanya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Hal ini terungkap dalam telekonferensi antara Gubernur Bali Wayan Koster, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose, dan Pangdam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto di ruang rapat Gedung Gajah Jaya Saber Denpasar. Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Selamat pagi. Telekonferensi bertujuan memantapkan pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, pemerintah pusat diantaranya gugus tugas penanganan COVID-19 dan beberapa kementerian menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Bali dalam menahan penyebaran COVID-19 melalui program-program, pola dan skema tepat yang melibatkan desa adat, seperti pembentukan Satgas Gotong Royong dan relawan desa. Menurut Koster, Pemprov Bali kini mempercepat realisasi hunian RS rujukan yang sekarang masih dalam tahap pengembangan sebagai antisipasi bertambahnya jumlah pasien. Penambahan jumlah personil tenaga medis baik yang melaksanakan proses pengobatan seperti dokter dan perawat, serta petugas tes maupun petugas pendukung seperti penjagaan pintu Bali, petugas edukasi dan sosialisasi, dibenarkan untuk ditambah apabila dibutuhkan. Para petugas bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat secara bergiliran. Koster menambahkan, karantina yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota diwajibkan memfasilitasi rapid test secara tertib dan disiplin sesuai jadwalnya. Interaksi dengan anggota keluarga pun diharapkan diperketat untuk menjaga kemungkinan tertular. Pendataan mencakup lokasi karantina, jumlah peserta, tingkat hunian dan kelayakan tempat karantina. Ketersediaan masker saat ini dikatakan sudah melebihi target. Koster juga menegaskan soal pengetatan masyarakat dari luar yang akan masuk Bali melalui pintu-pintu masuk di pelabuhan maupun bandara. Hal ini berlaku juga bagi warga ber-KTP Bali yang harus mengikuti prosedur kesehatan. Warga luar Bali yang masuk ke Bali tetap menjalani rapid test dan bahkan proses karantina bila diperlukan. Warga yang berasal dari daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB langsung dikembalikan ke daerah asal. Koster menambahkan penyaluran bantuan melalui jaring pengaman sosial JPS akan dilaksanakan sesegera mungkin dan direncanakan awal Mei sudah terrealisasi. Pihaknya saat ini tinggal menunggu payung hukumnya. Tahap awalnya adalah bantuan sosial yang siap direalisasikan, yakni JPS berbasis desa adat yang telah dianggarkan. Saat ini dananya sudah ada di masing-masing desa adat. Oleh karena itu kita harus semakin baik dalam menangani COVID-19 ini agar bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol dengan baik sehingga penyebarannya tidak terlalu besar dan selalu dapat kita kendalikan. Oleh karena itu semua koordinator bidang yang menangani khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ini, yang berkaitan dengan ketersediaan perawatan para pasien di rumah sakit, jangan sampai nanti kita kesulitan menampung karena kekurangan kapasitas. Jadi kita harus betul-betul siap sekarang ini berapa kapasitas yang kita punya, berapa yang sudah terpakai, berapa tersisa yang masih bisa kita manfaatkan karena akan mengantisipasi terus kemungkinan terjadinya penambahan pasien yang positif. Jadi salah satu sumber yang COVID positif ini itu datang dari Jakarta, dari Surabaya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi karena itu kita harus betul-betul membentengi dengan kuat kedatangan orang Bali maupun apalagi bukan orang Bali itu yang dari luar ini itu diperketat. Kaitannya dengan penanganan yang dilakukan oleh desa adat dan desa, menurut saya pemantauan lapangan langsung itu saya sempat keliling di waktu hari 3 hari yang lalu. Itu memang ternyata Satgas Gotong Royong di desa itu bekerja dengan sangat baik. Setiap pintu masuk desa itu dijaga oleh petugas dengan sangat tertib. Yang akan memasuki wilayah desanya itu betul-betul diperiksa, termasuk saya juga diperiksa waktu itu. Saya mengikuti juga dengan tertib gitu, jadi menurut saya sangat bagus. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose dan Pangdam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto pun menyampaikan dukungan dan kesiapan untuk membantu pendistribusian bantuan JPS yang akan segera dilaksanakan Pemprov Bali. Sementara Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan laporan perhatian penuh diberikan bagi para personel tenaga medis selaku garda terdepan penanganan yang mendapat dukungan APD hingga tingkat puskesmas.
Beberapa kabupaten kota menyerahkan pelaksanaan rapid test ke masing-masing puskesmas yang mewilayahi. Mendukung cepatnya hasil pemeriksaan tes swab, Pemprov Bali mengenjot rampungnya laboratorium pendukung seperti Laboratorium RSPTN Unut, Laboratorium FK Universitas Warmadewa, dan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Rindra Devita, Bali Pos melaporkan.